Cuy, lu pada masih inget nggak? Dulu tuh kalau lagi kumpul sambil bawa HP, ada satu aplikasi yang wajib banget biar tali pertemanan lu nggak putus. Namanya tuh ShareIt, aplikasi sejuta umat yang bisa jadi penyelamat kuota. Tapi sekarang kok orang-orang udah jarang banget ya pakai aplikasi ini. Bahkan ada yang bilang kalau ShareIt sekarang tuh jadi aneh. Jadi pertanyaannya, apa sih yang terjadi sama ShareIt sekarang? Kita balik ke tahun 2013 sampai 2014. Di tahun itu, HP Android murah mulai banyak diproduksi di Indonesia, tapi buat internetnya sendiri masih mahal dan tergolong lemot. Download game 2 GB tuh bukan cuma lama, tapi bisa bikin dompet lu kering, cuy. Bluetooth pada waktu itu juga masih tergolong lemot, transfer satu video aja bisa gagal di tengah jalan. Nah, di tahun 2013, akhirnya perusahaan Lenovo datang bawa solusi dan ide sederhananya, yaitu ShareIt. Aplikasi ini tuh pakai sistem Wi-Fi direct. Jadi konsepnya tuh salah satu HP ngidupin hotspot, dan satu HP lain tinggal nyambung pakai Wi-Fi. Metodenya tuh kayak tethering gitulah, dan intinya dua HP itu akhirnya ke-connect. Terus udah deh, file pun akhirnya bisa ditransfer. Dan sistem kirim file ini tuh nggak pakai internet atau kuota, dan kecepatannya juga bisa sampai ratusan kali lebih cepat dari Bluetooth, cuy. Dan karena berguna banget, aplikasinya tuh jadi gampang buat nyebar kemana-mana. Satu orang punya, terus di-share ke temennya, dan temennya ini nge-share teman-temannya yang lain, dan seterusnya gitu. Dalam beberapa tahun, ShareIt berhasil dapetin lebih dari 1 miliar pengguna di dunia. Dan di Indonesia, hampir semua HP Android tuh pasti ada ShareIt-nya. Bahkan udah jadi aplikasi bawaan yang udah keinstal di HP yang masih baru. Nah tapi cuy, muncul masalah besar buat developernya. Kita tahu sendirilah ya kalau ShareIt itu aplikasi gratis. Orang buka aplikasinya palingan buat kirim file doang. Itu pun cuma sebentar, dan dari mana duitnya? nah, disinilah ceritanya mulai berubah. Di tahun 2022, ShareIt akhirnya pisah dari Lenovo dan berdiri jadi perusahaan sendiri. Dan setelah itu mereka berniat buat ngubah aplikasi kirim file ini jadi aplikasi hiburan. Tiba-tiba setelah itu di aplikasi ShareIt muncul video feed, game center, berita artis, bahkan ShareIt mulai kelihatan mirip kayak TikTok atau YouTube versi KW. Ukuran aplikasi yang dulunya kecil sekarang jadi gede banget kayak punya gua. HP kentang juga udah mulai nge-lag dan nggak kuat buat nampung aplikasi ini. Dan parahnya, iklan mulai muncul di mana-mana, bahkan sampai muncul di layar notifikasi HP. Dari yang awalnya ShareIt jadi alat yang simple, sekarang berubah jadi aplikasi bloatware yang banyak iklannya. Penyebab ShareIt jadi aneh dan mulai ditinggalin bukan cuma karena hal tadi, tapi banyak perubahan lain yang banyak orang-orang mulai sadar. Setiap buka ShareIt, muncul thumbnail yang aneh-aneh. Ada gambar sugestif, clickbait, hoax. Tentu aja hal itu kadang nggak pantas kalau HP dilihat sama orang tua. Dan dari situlah reputasi ShareIt mulai rusak. Tapi yang lebih parah, ada berita kalau peneliti keamanan nemuin celah serius. Katanya hacker bisa nyelipin malware lewat file yang lu terima gitu. Bahkan ada celah yang bisa bikin hacker ngontrol HP dari jarak jauh. Bayangin aja cuy, aplikasi yang awalnya dibuat untuk kirim file, tapi malah jadi pintu masuk buat para virus dan hacker. Setelah itu, ShareIt akhirnya dituduh berbahaya secara keamanan. Sebenarnya ya, hal yang ngebuat aplikasi ShareIt mulai ditinggalin tuh bukan cuma karena iklan, dan bukan juga karena virus hacker, tapi karena fitur bawaan HP-nya sendiri. Contohnya tuh, sekarang Google udah bikin Nearby Share dan Samsung bikin Quick Share. Jadi kirim file sekarang udah bisa langsung dari sistem, tanpa iklan dan tanpa install aplikasi tambahan yang pastinya lebih aman. Apalagi sekarang sinyal udah nggak lemot kayak dulu, jadi bisa ngirim file lewat aplikasi sosmed kayak WhatsApp.
Dan ya udahlah ya. Kalau lu sendiri terakhir kali pakai Share It kapan? Tulis dong pengalaman lu di kolom komen.